Harus Eropa. Kayak mungkin lebih spesifiknya di Swiss, mungkin pernah nggak ke Swiss Kak? Pernah, tapi nggak pakai budget karena diajakin dalam rangka bekerja. Jadi kalau ke Swiss waktu itu Swiss dan ke Jerman dalam rangka bekerja menemani kayak ada apa ya perusahaan dan kita ya artisnya untuk apa ya foto-foto, nemenin sepanjang perjalanan gitu sih. Oke, tapi mungkin kalau uang pribadi ke Eropa gitu biasanya tuh Kenapa harus Eropa? karena kita temanya kan mungkin kalau pengalaman kita pengen tahu dari Oh aku jarang ke Eropa, aku setahun 2 kali ke Australia karena kan keluarga di Australia. Kalau ke Eropa jarang. Oke, Gitu. kalau di Australia biasanya budgetnya berapa kan? Mungkin untuk pesawat, untuk penginapan dan lain-lain. Iya to be exact sih nggak lupa ya. Tapi biasanya kan kita selalu pergi di peak season. Karena anak-anak kan libur. Bulan 6, Juli, terus Desember, Christmas. Ya otomatis sih biasanya 2 kali lipat lebih mahal. Cuma karena memang itu seasonnya anak-anak libur sekolah dan Natal. Ya biasanya memang ya mau nggak mau ya. Memang harus dibudgeting untuk liburan gitu. Apa kalau misalnya bulan 6-nya itu lokal. Bulan Desembernya ke luar negeri. Atau kalau lagi ada rezeki bagus, dua-duanya ke luar negeri. Kalau lagi rezekinya lagi agak seret ya Bali juga oke. Maksudnya yang lokal aja gitu kan. Jadi ya semua tergantung dari income orang tua. Nah tadi kalau misalkan ngomongin soal Aris sama Syifa aja nikah sedikit yang lamaran di luar negeri gitu. Nah mungkin tanggapannya gimana sih? Karena kan dia mengeluarkan budget banyak nih untuk luar negeri. Terus untuk orang terkasihnya dia keluarin. Ya nggak apa-apa kalau emang duitnya ada. Ya kan itu kan pilihan tiap orang kan gitu. Tapi kalau Kamel sendiri dulu waktu apa namanya pengalaman lamarannya seperti apa sih? Mungkin perasaannya nih waktu dulu. Aku lamarannya di Jakarta, suami itu datang ke Jakarta, terus kasih surprise, nggak bilang-bilang ternyata datang ke Jakarta gitu. Jadi waktu itu kan suami masih tinggal di Australia, jadi lamarannya sih di Indonesia. Tapi waktu itu dari lamaran ke menikah tuh jaraknya berapa? 6 months, 6 bulan dari lamaran, baru akhirnya kita tunangan, and then kita menikah. Gitu. Terakhir, temanya waktu dari lamaran ke wedding tuh waktu itu apa mungkin yang jadi dreams-nya Kamel sama? Oh, sebenarnya aku kan pengennya emang internasional, nggak terlalu banyak tamu. Cuma ya kalau di Indonesia pasti more less pasti jadi lebih banyak tamu kan dibandingin kalau kita ngelayan di luar gitu. Cuma ya sebenarnya mungkin ya kalau anak-anak umurnya lebih muda pasti kan pengennya ada dream wedding segala macam. Ya kalau memang uangnya ada nggak apa-apa banget gitu kan karena itu satu kejadian pengennya sekali seumur hidup. Namun ya mungkin yang tetap harus diperhatikan adalah ya the life after the celebration. Karena kan pernikahan itu memang bukan cuma selebrasinya gitu. Jangan sampai untuk teman-teman yang mau menikah siapapun ya bukan cuma public figure. Yang harus dipersiapkan adalah karena dalam pernikahan itu akan banyak tantangan, akan banyak kebahagiaan juga. Namun jangan fokus pada kadang-kadang orang hanya fokus pada selebrasinya, wah tamunya berapa apa segala macam. Gak ada yang salah dengan itu. Namun juga apapun agamanya akan lebih baik kalau misalnya ada bimbingan sebelum menikah. Misalnya kalau di Kristen tuh ada seperti kayak pranikah gitu loh, sekolah 6 bulan gitu kalau di gereja aku. Ya makanya di Muslim juga pasti ada diajarkan gitu. Ibaratnya kayak dikasih bekal gitu loh sebelum akhirnya masuk ke dalam pernikahan. Ini untuk menghindari sampai nanti kalau kita, karena kan pasti problems akan datang. Saat problems itu datang kita bisa kuat sama-sama pegangan untuk jangan sampai menyerah di tengah jalan.